Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Sampai ayat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa inna min ahlil kitabi lan sak temene iku setengah sangking ahli kitab. Laman yakti ono wong yu'minu kang iman sapa man billahi ing Gusti Allah. Ka Abdillah ibn Salam kaya dene Abdullah bin Salam. Wa ashabihi lan pira-pira koncone Abdullah bin Salam. Wan Najasyi lan raja Najasyi. Wa malan perkara unzila kang den turunaken apa ma ilaikum marang sira kabeh. Al-Qur'ani tegese Quran. Wa malan perkara unzila kang den turunaken apa ma ilaihim marang ahli kitab. At-Taurati tegese Taurat wal Injil lan Injil khasyi'ina hale padha khusyuk. Halun iku dadi hal min dhamiri yu'minu saking dhamire kalimah yu'minu. Mura'an hale den reksa fihi ing dalem khasyi'in apa makna man, maknane kalimah man. Ai mutawadhi'ina tegese pira-pira wong kang andhap asor lillahi marang Gusti Allah. La yashtaruna ora padha tuku sapa ahli kitab bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah. Allati yo ayatillah indahum kang iku tetep ing dalem man fi Taurati ing dalem Taurat wal Injil lan Injil minnatin nabi saking sifate Kanjeng Nabi. Ora tuku samanan ing rega kolilan kang sithik minat dunya saking donya bi ayak tumuha kelawan yen to nyimpen sapa man ing ayatillah khaufan krana wedi ala riyasati ing atase pangkat kafi ali ghairihim kaya dene penggaweane sak liyane mayyuk minu billah minal yahudi marang wong Yahudi. Ulaika utahe mengkono man yu'minu billah iku lahum iku tetep keduwe ulaika ajruhum utawi ganjarane ulaika sawabu a'malihim tegese ganjaran pira-pira amale ulaika inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane ulaika. Yu'taunahu marrataini kama fil qasasi. Yu'tauna padha den paringi
sapa ulaika ing thawab. Padha den paringi sapa ulaika ing thawaba a'malihim. Marrataini kelawan rong ambalan. Kama kaya dene keterangan fil qasosi kang tetep ing dalem surat Al-Qasas. Kang tetep ing dalem surat Al-Qasas. Surat Ali Imran ditutup dengan ayat 200 nggih. Nah, ayat terakhir sebelum terakhir yaitu ayat 199 ditutup. Jadi ditutup dengan kalimat wa inna min ahlil kitab la yu'minu billah ila akhirih. Walaupun di dalam surat Ali Imran kita sudah mengkaji beberapa kali pertemuan kemarin disebutkan tentang borok atau keburukan orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani, kemudian berbagai kejahatan mereka disebut. Tetapi Quran itu atau secara umum Islam itu tidak menutup tentang kebaikan mereka. Artinya Quran, Islam itu objektif. Walaupun mereka secara umum mayoritas ahlul kitab itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang tukang maksiat. Orang-orang sing tukang maksiat, ora gelem manut kalih Gusti Allah, apalagi orang Yahudi yang sering memalsukan ayat-ayat Allah, sering mereka menjual agama mereka. Kemudian orang-orang Nasrani yang mereka itu tidak suka dengan Rasulullah, tetapi ditutup wa inna min ahlil kitab, objektif. Iya, tetapi sesungguhnya juga di dalam ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani ada yang lama yu'minu billah, ada orang yang beriman kepada Allah, ka Abdillah bin Salam wa ashabihi, seperti contoh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah representasi dari orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam dulu adalah seorang pendeta Yahudi. Jadi seorang alim, seorang ulama dari kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam. Dia seorang pendeta yang sangat alim. Dia masuk Islam. Kemudian di sini disebut wa ashabihi, dan beberapa orang yang mengikuti Abdullah bin Salam. Di sini disebutkan wa arba'ina min nasara Najron. Tidak cuma Abdullah bin Salam, tetapi juga ada 40 orang Nasrani Najron. Najron itu kalau sekarang adalah masuk ke salah satu provinsi di Arab Saudi, Najron. Yaitu provinsi yang berbatasan dengan Yaman Utara. Jadi Taif ke selatan lagi nanti ketemu dengan gubernur atau gubernuran atau provinsi Najron. Itu ada 40 orang Nasrani yang masuk Islam. Nah, perlu diketahui Najron pada saat Rasulullah hidup, pada saat Rasulullah sugeng, Najron ini adalah menjadi pusat atau basis orang-orang Nasrani. Jadi Najron itu dulu mayoritas Nasrani. Kemudian 40 orang masuk Islam, dan mungkin yang belum tercatat setelah Rasulullah wafat mungkin bisa dikatakan seluruhnya masuk Islam. Karena sekarang Najron itu ya semuanya Islam. Wa itsnaini wa tsalatsina minal Habasyah. Ada 32 orang Habasyah. Habasyah itu kalau diterjemah sekarang jadinya negro.
32 orang negro. Arabnya Habasyah, negro. Wa thamaniyatin minar Rum. Kemudian ada 8 orang Romawi. Ada 8 orang Romawi yang ikut masuk Islam. Itu ya Romawi. Romawi wa idza utliqor Rum fal murad bihi, apabila disebutkan Rum, kalimat Ar-Rum di dalam konteks sejarah yang dimaksud adalah Romawi Timur atau Bizantium. Jadi pada saat Rasulullah Sugeng, Rasulullah hidup, itu Romawi yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah adalah Romawi Timur atau Bizantium, bukan Romawi Barat. Romawi Barat ini pada saat Rasulullah ini tidak bersentuhan langsung dengan komunitas Muslim karena pusatnya adalah di Roma, Italia. Kalau Romawi Barat di Roma, Italia. Kalau Romawi Timur itu berada di Bizantium. Bizantium itu sekarang menjadi Istanbul, Turki. Jadi wilayah Turki, wilayah Syam, Syria, Lebanon, Jordan, sebagian Arab Saudi itu dulu adalah di bawah kekuasaan Romawi Timur. Maka pada saat itu Rasulullah bersentuhan langsung dengan Romawi. Jadi 8 orang yang dimaksud dari Rom ini adalah orang Romawi Timur. Nah, bisa jadi orang Romawi Timur kalau untuk otonomi sekarang bisa jadi adalah wilayah Jordan, wilayah Syria, wilayah Lebanon, Palestina. Itu adalah orang-orang Rum seperti itu. Jadi di sini ada asbabul nuzul yang tidak disebut di dalam tafsir Jalalain. Itu pada kalimat wa inna min ahlil kitab sababu nuzuliha annahu yauma mautin najasyi malikil habasyah wa ismuhu ashamah wa ma'nahu atiyatullah aslama min ghairi ayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dakhalat ra'iyatuhu fil islam tab'an lahu ja'a Jibril wa akhbarahu bi annahum mutawajjihuna bi janazatihi li yusallu alaihi fa kharaja an-nabi wa ashabuhu ila sahra fa kushifa lin-nabi anhu fa shalla alaihi huwa wa ashabuhu falamma farahu qala al-munafiqun unzuru ila hadzal rajul yusalli ala iljin habasyiyin nasraniyin lam yarahu qat wa laysa ala dinihi fa nazalat al-ayah. Asbabun nuzul dari ayat 199 ini wa ma unzila ilaihim wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billah ila akhirih adalah wafatnya Raja Najasyi yang bernama Ashamah. Jadi Najasyi itu adalah gelar raja. Kalau di Mesir kuno namanya Fir'aun. Kalau di Yaman kuno namanya Tuba. Kalau di Persia namanya Kisra. Kalau di Bizantium atau Romawi namanya Kaisar. Nah, itu adalah gelar raja. Najasyi itu adalah gelar raja, namanya Ashamah. Beliau masuk Islam. Kemudian setelah beliau masuk Islam, rakyatnya mayoritas ikut rajanya. Berarti rakyatnya yang dulunya Nasrani, karena rajanya mu'alaf menjadi muslim, maka rakyatnya seluruhnya mengikuti, mayoritas mengikuti rajanya, Raja Ashamah. Di mana pusat pemerintah berada untuk otonomi sekarang berada di Ethiopia. Walaupun tidak hanya Ethiopia saat itu yang menjadi wilayah otonom Raja Habasyah, itu Ethiopia untuk sekarang Ethiopia dan Eritrea. Maka ada penemuan sejarah
ketika Sayyidina Utsman bin Affan beliau hijrah dari Makkah ke Habasyah. Ini beliau naik kapal dari Jeddah menuju ke negara Habasyah. Beliau berlabuh di salah satu pelabuhan yang sekarang ini masuk wilayah negara Eritrea. Kemudian setelah berlabuh, beliau mendirikan masjid di situ. Jadi ada masjid di Eritrea itu, ada masjid yang lebih tua bahkan daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan oleh Rasulullah. Masjid Kuba lebih tua daripada Masjid Nabawi 21 hari lebih tua daripada Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi yang didirikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Habasyah. Artinya Rasulullah saat itu belum hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Habasyah, kemudian berlabuh kapalnya di negara Eritrea, di salah satu pelabuhan negara Eritrea. Kemudian di pelabuhan itu beliau mendirikan masjid. Mungkin masjidnya masjid yang sangat sederhana. Sekarang masih itu. Sekarang masih, jenengan bisa cek saja di Google atau di Google Map lah. Ada itu masjid tertua sebelum Masjid Nabawi di Eritrea. Tapi sayangnya karena negara Eritrea ini adalah negara komunis. Eritrea itu komunis, negara komunis, itu warisan sejarah ini tidak dilestarikan, ora dupeni. Akhirnya cuma paringi kawat niku napa jenenge rantai lah, paringi rantai. Hanya cuma diparingi rantai. Jadi yo puing-puing bangunan. Itu dibangun oleh Utsman bin Affan. Ketika beliau berlabuh, kemudian beliau bersinggah di situ, membangun masjid, kemudian melanjutkan perjalanan ke pusat pemerintahan negara Habasyah, yang pusat pemerintahnya berada di Ethiopia. Kemudian di Ethiopia itu ada pemakaman umum. Nah, pemakaman umum itu adalah salah satunya adalah pemakaman Raja Najasyi. Pemakaman Raja Najasyi yang bernama Ashamah. Dan di sekeliling Raja Najasyi itu ada nama-nama para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Banyak itu. Yang hijrah ke Habasyah dan wafat di Habasyah. Banyak. Jadi ada tulisan-tulisan. Maka makam terbanyak yang di luar Arab, artinya non Arab, adalah di Ethiopia itu. Kalau Mesir itu banyak sahabat, tapi kan Mesir sudah menjadi Arab karena bahasa sudah berubah menjadi Arab. Atau misalnya contoh di daerah Iran itu para sahabat banyak, Irak banyak, tapi sudah jadi bahasa Arab, itu daerahnya sudah menjadi daerah Arab. Tapi Ethiopia akan tetap masih dikuasai oleh orang-orang Habasyah atau orang-orang Negro yang bahasanya belum berubah dari bahasa asli Ethiopia berubah menjadi bahasa Arab tidak. Nah, kita perlu membahas niki tentang Ethiopia. Ini saya tertarik untuk membahas niki. Jadi Ethiopia sekarang ini memang mayoritas Kristen, karena memang dari dulu Raja Najasyi itu resmi menjadikan Kristen sebagai sebagai agama resminya. Maka sampai sekarang mayoritas tetap Kristen. Cuman agama kedua setelah Kristen itu adalah Islam. Nah, Islam di sana itu hampir bisa dikatakan 100% mirip dengan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena mereka secara mazhab mereka Syafi'i seperti Indonesia. Mazhab mereka Syafi'i seperti Indonesia. Kemudian secara akidah mereka Asy'ari, ya persis seperti kita. Ada aqaid seket, Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsih ila akhirih.
Di sana seperti itu, anak-anak diajari seperti itu. Aqidatul Awam, Aqidatul Awam, kemudian Hidayatus Sibyan, Nadhum Hidayatus Sibyan. Bahkan ada pondok-pondok pesantren di sana, ada ngaji Safinatun Najah, ada ngaji Alfiyah. Kita sangat kenal dengan kitab yang bernama kitab Safinatun Najah. Kitab Safinah itu dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Beliau lahir di Tarim, Hadramaut, tetapi beliau wafat di Jakarta. Maka Syekh Salim, pengarang kitab Safinah, itu makamnya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Berada di belakang masjid di Jakarta Selatan, saya lupa masjidnya apa itu, Jakarta Selatan. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, pengarang kitab Safinah. Nah, salah satu dari pensyarah kitab Safinah itu adalah orang Indonesia sendiri, yaitu Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten adalah murid langsung dari Syekh Salim sebelum beliau hijrah ke Mekah. Jadi Syekh Nawawi itu lahir di Tanara, Banten. Tanara itu masuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, kemudian beliau saat masih di Indonesia, beliau nyantri kepada Syekh Salim itu di Jakarta. Kemudian beliau pindah ke Mekah dan menulis kitab Kasyifatus Saja, syarahnya kitab Safinatun Najah di Mekah. Nah, ternyata kitab Safinah itu tidak cuma disarah oleh Syekh Nawawi, tapi juga disarah oleh orang Ethiopia. Jadi ada yang mensyarah kitab Safinah itu orang Ethiopia, karena memang mayoritas Ethiopia itu Syafi'i. Juga ada yang mensyarah kitab Safinah itu orang Somalia. Jadi Afrika Timur, Ethiopia, kemudian Djibouti, kemudian Somalia itu mayoritas adalah mazhab Syafi'i, seperti Indonesia persis. Karena mereka bersinggungan dengan Yaman, Mekah, yang pada saat itu Yaman dan Mekah mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Untuk zaman sekarang, untuk saat ini sangat terkenal. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Amin Harori. Ada Syekh Abdullah Al-Harori. Haror itu adalah salah satu daerah di Ethiopia. Itu karangannya luar biasa sampai Indonesia. Bahkan kitab-kitab hadis besar itu disyarah oleh beliau. Dulu saya ngaji kitab Sahih Muslim. Saya ngaji di Lirboyo dulu. Nah, saya ngaji dengan Yai An'im Falahuddin Mahrus yang sekarang jadi DPR RI. Beliau ketika ngajar, pegangan kitab beliau, syarah beliau adalah kitab Al-Kaukabul Wahaj. Al-Kaukabul Wahaj. Itu yang nulis adalah Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Atau Muhammad Amin atau Syekh Abdullah Harori itu adalah ulama yang asalnya dari negara Ethiopia. Jadi menjadi pegangan itu syarah kitab Sahih Muslim itu yang ngarang adalah orang Ethiopia. Kemudian saya juga ngaji Sahih Muslim di Sarang dengan Gus Rauf putrane Mbah Maimun. Beliau juga ketika ngajar pegangan beliau kitabnya Al-Kaukabul Wahaj sama. Itu yang ngarang orang Ethiopia. Bahkan panjenengan itu sangat kenal sekali dengan kitab Dalailul Khairat. Napa jenenge mboten dari bon. Jadi saya ulangi lagi, orang-orang Ethiopia itu adalah hampir 100% orangnya Syafi'i. Orangnya akidahnya Asy'ari, Ahlussunnah lah di sana. Seperti Indonesia sampai sekarang. Bahkan
ada pondok-pondok yang mengajarkan kitab-kitab yang sama dengan pondok pesantren di Indonesia. Karena pondok pesantren di Indonesia ini adalah merupakan jejaring global yang sanadnya saling menguatkan. Di Indonesia itu yang dipelajari kitabnya sama, di Ethiopia juga sama, di Mesir juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya kembali kepada asbabun nuzul. Ja'a Jibril wa akhbarahu annahum mutawajjihuna bijanazatihi liyusallu alaih. Ketika Raja Najasyi wafat yang bernama Ashamah ini, kabar ini langsung disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril langsung menyampaikan pada Nabi Muhammad tanpa jeda. Nah, saat jenazah Raja Habasyah sudah dimandikan, sudah sempurna tajhizul jenazahnya, sempurna dimulosoro, maka orang-orang Islam di Habasyah siap-siap untuk melakukan sholat, yaitu sholat jenazahnya Raja Habasyah. Rasulullah juga seperti itu. Fa kharajan Nabi wa ashabu ila sohra. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya keluar ke padang pasir. Fakushifa lin Nabi anhu fasholla alaih wa washabu. Kemudian Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad dan para sahabat berada di padang pasir, beliau dikasaf. Kasaf itu artinya dibuka hatinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mata hatinya bisa melihat langsung kepada jenazahnya Raja Habasyah. Kemudian sholatlah Nabi Muhammad. Nah, kejadian ini wafatnya Raja Najasyi dan Kanjeng Nabi sholat ini menjadi syariat. Menjadi syariat, yaitu disyariatkannya sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu kapan pertama kali dilakukan dan siapa yang disolat di ghaib pertama kali? Raja Najasyi. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, kemudian qala al munafiqun ungduru ila hadar rajul yusolli ala iljin habasyiyin nasroniyin lam yarahu qad wa laysa ala dini. Nah, orang munafik biasa. Orang-orang munafik itu komentarnya mesti ora penak, komentarnya mesti negatif, mesti ngelarak ke hati. Nah, orang munafik itu mereka komentar, lihatlah kepada orang ini, dia sholat jenazah kepada seorang budak Habasyi agama Nasrani yang dia pun sama sekali belum pernah melihat dan tidak agama Islam. Dia sholat. Nah, akhirnya turun ayat, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Nah, itulah kisah dari Raja Najasyi. Artinya kembali lagi bahwa Islam itu adalah agama yang objektif. Ketika Quran itu membahas tentang keburukan, tentang kebobrokan akhlak dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Islam juga tidak lupa. Quran itu tidak lupa membahas ada yang baik, ada sisi baiknya. Artinya objektif. Inna min ahlil kitab lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Mereka beriman kepada kitab mereka, beriman juga kepada kitab Quran. Nah, kita juga seperti itu. Orang Islam itu dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, bahkan nabinya orang Yahudi yaitu Nabi Musa, nabinya orang Nasrani, Nabi Isa. Kita semua harus beriman. Umat muslim harus beriman. Tidak boleh tidak beriman. Ada seorang muslim dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Ada seorang muslim dia tidak beriman kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa adalah nabinya Nasrani. Nabi Musa nabinya Yahudi. Dia tidak beriman, maka imannya tidak dianggap.
berarti Islamnya tidak dianggap. Artinya Islamnya gugur, tidak sah karena tidak mengakui dari rukun iman itu. Maka Islam harus mengakui semuanya. Kemudian seperti itu juga ada seorang muslim, dia itu cuma iman dengan Quran. Dia tidak mau percaya dengan kitab Taurat. Dia tidak mau dia tidak mau percaya dengan kitab Injil, atau bahkan dia tidak mau percaya dengan kitab Zabur misalnya. Maka imannya dia tidak dianggap karena kurang syaratnya, yaitu dia harus mengimani seluruh kitab-kitabnya Allah. Dalam arti begini, bukan berarti kita harus mempelajari Injil, mempelajari Taurat, tidak. Dalam arti begini, seorang muslim akan dianggap imannya sempurna apabila dia mengimani kepada seluruh nabi, mengimani kepada seluruh kitab-kitabnya Allah. Dalam arti Allah pernah menurunkan kitab yang bernama Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah menurunkan kitab Injil, kitab yang bernama Injil kepada Nabi Isa. Allah pernah menurunkan kitab yang bernama kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sebatas itu saja. Kemudian tidak kemudian kita harus beriman dengan isinya, kita harus mempelajari isinya. Bukan seperti itu. Justru untuk konteks sekarang, orang mempelajari kitab Taurat, mempelajari kitab Injil, ini para ulama mengatakan hukumnya haram. Kita mempelajari kitab Taurat, kita mempelajari kitab Injil, kita mempelajari kitab Zabur, hukumnya haram. Kecuali bagi para ulama. Jadi nek wong awam hukumnya haram, mempelajari Injil, mempelajari Taurat, Zabur hukumnya haram. Kecuali bagi para ulama, di mana mereka sudah betul-betul paham tentang Islam, kebenaran dan sebagainya. Setelah mereka paham betul tentang Islam, bolehlah mereka memperkaya khazanah keilmuan mereka dengan membuka kitab Taurat, membuka kitab Injil dalam rangka untuk membandingkan. Boleh. Tapi nek orang awam, dia orang awam, dia masih harus belajar banyak tentang agama. Dia kok malah belajar agamanya lewat Taurat. Belajar agamanya kok lewat Injil. Ini rawan. Justru bisa jadi malah orang awam ini malah tertarik dengan Taurat, menjadi Yahudi. Justru tertarik dengan Injil, dia masuk Nasrani. Jadi untuk orang awam mempelajarinya hukumnya haram. Kecuali bagi ulama yang betul-betul dia sudah kokoh dalam keilmuan, bolehlah dia untuk memperkaya khazanah keilmuan dengan perbandingan agama, dengan kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Kemudian khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Mereka bukan menjual, bahasa Quran ini. La yastaruna bi ayatillah. Mereka tidak membeli, Mereka tidak membeli. Artinya bahasa biasa nih. Ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan diksi di dalam Quran itu kan biasanya mereka tidak menjual agama, tapi ini membeli agama. Artinya begini, mereka man yu'minu billah, lama yu'minu billah, itu mereka membeli ayat-ayat Allah itu tidak dengan harga yang murah. Mereka masuk ke dalam Islam itu mereka tidak dengan harga yang murah, harus ada harga mahal yang dia bayar. Jadi ketika masuk Islam itu tidak seperti orang yang terbuang kemudian di Islam diterima dengan baik, tidak. Tetapi ketika masuk Islam mereka harus membayar mahal karena konsekuensi masuk Islam mereka, yaitu
Napa mriki disebut bi ayat tumuha khaufan ala riyasah kafi li ghairihi minal yahud. Mereka objektif dan mereka setelah masuk Islam pasti mereka akan didiskriminasi oleh keluarga mereka, kemudian oleh pengikut-pengikut mereka, mereka akan dianggap sesat, kemudian bahkan ada ancaman pembunuhan dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi redaksi Quran la yastaruna bi ayatillah tsamanan qalilan. Itu maknanya seperti itu. Innallaha satamane Gusti Allah iku sariul hisab bidzat kang cepet oleh ngisab. Ayo hasibu tegese ngisab sapa Allah al khalqa ing makhluk. Fi qadri nisfi naharin ing dalam kadar setengah dina min ayamid dunya saking pira-pira dinane donya. Nah, innallaha sariul hisab. Besok di hari kiamat itu ada yang namanya yaumul hisab. Yaitu di hari kiamat ada hari dihisabnya amal, dihitungnya amal. Nah, Allah menghitung amal, menghisab amalnya makhluknya Allah ini tidak sulit bagi Allah. Bahkan di tafsir dikatakan fi qadri nisfi nahar, di dalam kadar setengah hari saja. Besok ketika seluruh umat manusia dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat besok, itu ternyata Allah di dalam menghakimi mereka itu cukup dengan setengah hari semuanya sudah menerima, semuanya adil, semuanya diadili mulai yang besar sampai yang terkecil sekalipun ini sudah selesai. Nah, caranya bagaimana? Ya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Artinya Allah itu maha kuasa. Jadi Allah itu menghisab tanpa antri, cuman yang jadi lama itu setelah hari pembangkitan, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar atau di padang mahsyar. Ini umat manusia menunggu keputusan Allah itu menunggunya beribu-ribu tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Nah, tapi nanti ketika Allah sudah memulai untuk menghisab mereka, mengadili mereka, itu cukup setengah hari selesai. Jadi memang Allah itu tidak langsung menghakimi mereka, tidak. Tapi dengan melewati beberapa puluh ribu tahun. Itu seperti itu. Jadi betapa kuasanya Allah, betapa maha dahsyatnya Allah. Jadi cerita sedikit nih. Besok ketika di alam mahsyar itu dibangkitkan semuanya dalam keadaan kepayahan sampai berpuluh-puluh ribu tahun. Kemudian manusia ini semuanya dalam kepayahan yang luar biasa. Mereka mencari ayah mereka. Artinya ayah mereka ini adalah Nabi Adam. Mereka mencari ayah mereka itu Nabi Adam, supaya Nabi Adam matur kepada Gusti Allah agar Allah cepat-cepat untuk menghakimi mereka. Sehingga umat manusia sampai orang kafir sekalipun ini mengharapkan cepat-cepat dihakimi supaya nanti jelas tempatnya. Walaupun orang kafir sudah tahu jelasnya di tempatnya di neraka. Jadi walaupun dia sudah tahu tempatnya di neraka, tetapi tetap meminta untuk secepatnya dihakimi. Karena memang keadaan sing boyo pekewo Jawa nih, yang huru-haranya luar biasa. Nah, kemudian di hadis disebutkan sowan ke Nabi Adam, kemudian sowan ke Nabi Nuh, sowan ke Nabi Ibrahim, sowan ke Nabi Musa, sowan ke Nabi Isa, dan yang terakhir sowan ke Nabi Muhammad. Nah, yang bisa menyelesaikan itu adalah Nabi Muhammad.